Jadi gini, pada dasarnya menggunakan kartu kredit jor-joran, kalau untuk konteks bisnis ya, itu oke selama dicatatnya balancing. Jadi perusahaan, kalau aku ngomong dalam konteks PT atau CV yang memang memisahkan keuangan dengan si pemiliknya ya, dengan pemilik kartu kredit gitu. Jadi perusahaannya itu mencatat ada utang ke si pemilik kartu kreditnya. Pemilik kartu kreditnya juga melakukan pembukuan pribadi memiliki piutang dari perusahaannya. Jadi seperti si pemilik kartu kredit nalangin dulu restock atau pengeluaran bisnis si bisnisnya tersebut supaya tidak dinilai bahwa itu adalah pengeluaran pribadi si pemilik kartu kredit gitu. Halo, halo. Suara gue jelas ya? Aman ya? Jelas, jelas. Suara gue aman ya? Aman. Rambut lu aja makin cetar sih. Mantep sih. Ya. Tapi gue nggak bisa lihat muka lu sih sekarang, tapi kenapa? Gue nggak bisa lihat muka lu si hitam di tempat gue, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting gue bisa melihat wajah gue sendiri. Lu nggak bisa lihat muka gue? Ya, tapi nggak apa-apa. Tadi bisa, terus begitu berdua jadi hilang. Kita lanjut aja lah. Tadi lu ngomong apa? Kalau gitu tuh coba lu left terus masuk lagi. Risiko sih nanti kayaknya malah error. Nggak apa-apa lah. Lanjut aja Om, lanjut aja. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Gue soalnya bisa lihat muka lu. Oke, ya yang penting yang nonton kita bisa lihat dua-duanya, itu yang paling penting kok. Oke. Jadi kita ngobrol apa nih? Kita hari ini bakal bahas yang tentunya seru-seru, yang cuan-cuan ya tentunya. Kalau udah ada Adrian ya, kita akan bahas gimana caranya kartu kredit bisa membantu bisnis ya secara umum. Ya tentunya gue suka konten-konten lu, terutama kalau lu lagi gila ya, lagi kayak main drama sendiri. Gue suka, gue salut, gue bilang nih orang niat banget sih ya, niat keren. Gue rasa lu yang pertama sih di dalam dunia perkartu kreditan yang mainin meme sambil drama sendiri kayak gitu sih. Iya. Keren. Ya, bisa dibilang begitu sih ya kalau yang di Indonesia. Nggak tahu ada yang lain atau enggak, tapi sejauh ini sih orang bilang sih ya gitu. Karena memang ya itulah meme yang menghibur dan mendidik gitu. Jadi kita nggak harus selalu pilih salah satunya gitu. Sebenarnya kita bisa mendidik orang melalui hiburan juga. Kalau gue sih prinsipnya begitu. Yes. Dan juga kebetulan lo itu punya online shop. Jadi ini yang kita ngomongin bakal relate banget. Yes. Jadi ini ada irisannya ya teman-teman ya. Dunia online sama dunia kartu kredit. Dan gimana caranya kita bisa manfaatkan kartu kredit buat bisnis kita nih ya. Terutama segmentasinya yang gue senang dari Adrian itu, dia itu bukan diehat yang benar-benar kayak hidup yang lux, yang ngejar bisnis class just for the sake of nyobain bisnis class, tapi benar-benar ya pakai kartu kredit dapetin miles, tujuannya buat terbang gratis atau dapat cashback di kartunya. Jadi gue melihat ini tuh cocok banget sama gue personally. Jadi gue tuh ngundang hari ini sebenarnya buat belajar juga dari lo. Mungkin dari audiens juga ada yang senang belajar. Follow ya Bro Adrian ini, konten-kontennya sangat praktikal sih menurut gue ya. Yang memang kita, kalau Bang Zul bilang Rahjal itu suka gitu ya. Ya. Oke, ya mungkin buat teman-teman yang belum kenal, ya boleh lihat profil gue ya. Tapi gue memang temennya Om Botak gitu, temennya Om Jo. Om Jo juga pernah nge-review toko gue ya gitu. Jadi sama-sama belajar nih. Gue ngajarin kartu kredit ke Om Botak. Om Botak juga bantu ngajarin gue tentang berbisnis online lah gitu. Dan semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mirip kita gitu ya, yang dagang online dan juga mau menambahkan cuan melalui kartu kredit gitu. Oke, nah kalau gitu langsung aja deh ya. Nih di sini asumsinya teman-teman di sini udah punya kartu kredit ya. Jadi kalau kita ngomongin gimana caranya punya kartu kredit, itu pembahasan untuk caranya hacknya gimana itu satu lagi. Nah teman-teman boleh ikut kelasnya Om Roy Sakti deh. Nah di sana kartu kredit mastery itu dari nol, itu teman-teman bisa belajar. Tapi ini asumsikan teman-teman udah punya ya. Jadi gimana caranya bisa pakai kartu kredit ini, justru kartu kredit ini bisa bantu bisnis kita ya, bukan jadi momok ya teman-teman ya, bisa banget bantu bisnis kita. Nah
boleh dong sebelumnya ceritain historinya lo, terus atau perkenalan lo sama kartu kredit, atau memang dunia online lo kayak gimana, jadi biar teman-teman bisa tahu backgroundnya tuh kayak gimana. Iya, oke. Ini mungkin saya harap sih teman-teman banyak yang relate ya. Saya itu sebenarnya punya kartu kredit itu udah cukup lama, dari 9 tahun yang lalu. Ya, cuma memang saya itu baru aktif pakai, baru tahu kunci cuan kartu kredit itu baru sekitar 2-3 tahun yang lalu gitu. Dan itu saya selalu cerita itu penyesalan terbesar saya. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena seandainya saya itu pakai kartu kredit dari awal saya terima di 9 tahun yang lalu, itu mungkin penghematannya itu udah bisa buat beli mobil CR-V teman-teman. CR-V atau yang bahkan di atasnya lah, karena kan ya itu kan hal yang tidak terjadi, saya hanya bisa mengira-ngira gitu. Itu yang saya sesalin gitu, bahwa ternyata kartu kredit itu bisa membawa keuntungan sebesar itu gitu. Dulu saya mindsetnya mungkin sama dengan teman-teman yang ada di sini, kayak mikir ngapain ngutang ya kan. Kalau kita orang Indonesia dengan kartu kredit biasanya kan mikirnya utang gitu. Kalau kita bisa bayar cash, pakai kris lah, pakai debit, pakai uang cash, ya kenapa kita harus ngutang? Padahal sebenarnya kartu kredit itu nggak harus selalu dipakai buat utang teman-teman. Jadi cuma untuk numpang lewat kita perlakukan seperti kartu debit, kita nggak pernah ngutangin bank, selalu bayar full. Itu sebenarnya menguntungkan buat kita, karena ada satu alasan sederhana, kartu kredit itu ngasih kita reward atau hadiah untuk setiap transaksi, dan kartu debit itu jarang yang seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman supaya nggak mikir saya ngomong doang, ya bisa lihatlah teman-teman kreator saya, dan seperti Om Jo juga bilang cerita, banyak dari orang itu menggunakan kartu kredit itu bisa terbang gratis, bisa nginep gratis, bisa hemat ratusan ribu sampai jutaan per bulan cuma dengan pakai kartu kredit aja. Nah, itu yang pengen kita singgung sedikit di live hari ini. Dan kenapa sih pengusaha itu, terutama teman-teman yang berbisnis online, itu sebenarnya punya potensi memaksimalkan kartu kredit lebih baik daripada teman-teman yang mungkin pekerja bebas atau karyawan gitu. Bisnis online itu salah satu segmen usaha yang sangat cocok untuk mendulang cuan dari kartu kredit gitu. Nah, kira-kira gitu sih Om Jo ceritanya ya. Nah, contohnya gimana sih caranya kartu kredit bisa membantu bisnis online? Oke, sebenarnya gini teman-teman, kalau kita ngomong kartu kredit memang ya kita lihat dari dua sisi. Satu, sebagai metode pembayaran yang memberikan kita hadiah. Tapi kalaupun kita lihat sebagai sisi untuk berhutang, itu sebenarnya juga lebih baik daripada pinjol, pay letter, KTA ya. Nah, saya perlu tegaskan di sini. Tadi memang saya bilang kartu kredit itu jangan dilihat untuk sebagai sarana berhutang. Itu mungkin dalam konteks konsumtif. Kalau teman-teman pakai kartu kredit untuk, maaf kata ya, beli HP baru, beli token listrik, atau misalnya bayarin makan, itu kan pengeluaran-pengeluaran yang tidak menghasilkan uang ya. Kita di sini sepakat dulu nih, itu namanya utang konsumtif. Tapi dalam konteks bisnis ya, kartu kredit itu, ya saya kutip Om Roy Sakti, tapi saya nggak bisa terlalu banyak kebocoran apa yang dia ajarin, karena kan kita menghormati ajaran satu sama lain gitu ya. Kalau kata-kata Om Roy Sakti, kartu kredit itu investor yang memberikan kita modal hanya dengan pembagian hasil 3%. Jadi memang kita itu bisa menggunakan kartu kredit sebagai sumber modal bisnis kita, entah itu untuk meningkatkan skala operasional bisnis kita yang tadinya cuma bisa, misalnya contoh nih, kalau Om Botak kan belinya buku, dia cuma bisa nge-restock 5.000 buku setiap bulan, itu dia bisa nge-restock sampai 7.500 buku setiap bulan, naik 50% gitu. Dan kalau ditanya apa nggak sebaiknya dibandingin misalnya, kenapa nggak KUR aja, kenapa nggak KTA aja, teman-teman silahkan bandingkan sendiri. Kalau yang udah punya kartu kredit, kita bisa mencairkan uang dari kartu kredit itu cuma bisa kena admin 300.000 untuk pinjaman 1 tahun tanpa bunga, 0% bunga. Kalaupun ada yang sifatnya persentase, itu bisa serendah 2% untuk 1 tahun cicilan gitu ya. Jadi kita minjem 100 juta cuma kena 2 juta di awal sekali, sisanya kita cicil selama setahun, itu bebas bunga. Coba saya tanya, KTA mana, pinjol mana, pay letter mana, atau pinjaman usaha mana yang semudah itu dan semurah itu ya.
Jadi itu sebenarnya selain kita bisa mendulang cuan dari kartu kredit sebagai metode pembayaran kita sehari-hari, sebenarnya kartu kredit itu merupakan akses permodalan suatu usaha yang menurut saya bisa dibilang salah satu yang terbaik gitu. Ya jangan dibandingin sama KUR ya. Kalau kita dibandingin sama KUR sih memang KUR mungkin bisa lebih rendah bunganya. Tapi kita harus ingat KUR sendiri kredit usaha rakyat tenornya plafonnya biasanya tidak besar-besar amat. Dan kartu kredit itu bisa mencairkan sampai dengan 50% limit gitu. Nah itu salah satu Om Jo. Itu yang disebut fitur namanya loan on card atau cash on card gitu. Jadi sifatnya itu mengurangi limit kartu kredit kita biasanya sampai dengan 50% atau ada yang 70% juga, itu dicairkan sebagai dana tunai ke rekening kita dan kita bisa pakai untuk apapun. Nah tapi saya ingetin jangan udah dicairin malah pakai untuk poya-poya gitu ya. Jadi makanya itu bahan untuk konteks bisnis gitu. Nah itu salah satunya Om Jo. Berarti contohnya Power Cash itu kayak Mandiri ya? Power Cash bisa 100% limit kan ya? Nah, secara tidak langsung sebenarnya sudah kalau ketika lu bilang Power Cash itu memang merujuk ke Bank Mandiri. Jadi Power Cash itu sebenarnya trademarknya Bank Mandiri untuk fitur ini. Kalau nggak salah yang bank lain aku lupa lah. Tiap bank punya istilah masing-masing. Tapi kalau kita generalisir, misalkan aku kan air minum dalam botol gitu ya. Sebenarnya fiturnya itu namanya loan on card. Jadi pinjaman yang didasarkan pada limit kartu kredit gitu. Nah tapi Mandiri kan 0%. Jadi menurut gue enak banget kalau bisa punya Mandiri buat kita sebagai bank modal usaha. To be fair, sekarang bukan cuma Mandiri dong sih Om. BRI, BNI itu juga bisa menawarkan 0% gitu. Iya. Nah, aku kasih satu tips ya. Ini satu tips yang nggak ada di kelas aku. Aku juga jualan kelas, Om Dio juga jualan kelas. Kita fair-fairan aja ya. Ini aku kasih satu tips gitu, yang khusus untuk live Instagram kali ini belum masuk kelas 1 ya. Teman-teman kalau memang mau ngambil loan on card, itu usahakan jangan lewat aplikasinya ya. Teman-teman telepon, terus juga langsung bilang gini, saya tertarik untuk ngambil loan on card, hubungin saya kembali. Kenapa seperti itu? Kalau kamu mainnya di aplikasi minta cairin, kamu nggak bisa nego biaya admin sama bunganya. Kalau kamu di telepon masuk, kamu punya bargaining power gitu. Nah, orang bilang ya, orang udah berhasil ngambil, itu bilang BRI bisa ngasih sampai dengan 1% untuk tenor 1 tahun. Terendah yang aku pernah dapetin dari Mandiri itu 2% untuk 1 tahun gitu. Jadi usahakan selalu jangan kita berasa kayak gila perlu banget gitu. Kamu harus pinter-pinteran nego dan memainkan psikologi si orang banknya juga. Kamu bilang saya akan ambil kalau kamu bisa kasih saya diskon biaya adminnya gitu, atau tenor lebih panjang gitu. Nah itu tips yang aku bisa bagikan gitu. Jadi loan on card itu memang bisa rendah banget. Dalam kasus langka sekali, bahkan ada yang pernah dapat 0,5% untuk 1 tahun gitu. Tapi itu udah jarang banget sih. Itu Om Jo. Wow, ya keren. Tapi kepake banget. Ya bahkan setahu gue BRI-nya Topet juga kartu kreditnya juga helpful banget. Kalau teman-teman suka belanja Tokopedia buat kulakan, ya itu sering banget dikasih voucher diskon dari Tokopedia kan ya. Dan teman-teman bisa cicil sampai 12 kali tanpa bunga. Jadi menurut gue tuh sangat membantu banget ya. Apalagi kalau teman-teman tuh udah salary di Tokopedia, sebenarnya itu buat punya kartu Tokopedia BRI itu gampang karena dia bisa lihat dari transaction kita di Tokopedia. Jadi menurut gue tuh helpful banget sih teman-teman. Betul. Buat teman-teman yang kesulitan dapat kartu kredit pertama, aku rekomen banget sih coba apply Tokopedia Card dulu, karena benar seperti yang Om Jo bilang, dia itu akan mempermudah pengajuan untuk seller di Tokopedia gitu. Dan ini ya teman-teman, ketika kita ngomong cicilan 0% itu tolong hati-hati, karena gini, aku belakangan ini cukup kecewa juga banyak marketplace yang menggembor-gemborkan cicilan 0% tapi sebenarnya diselipin biaya admin. Nah, kalau Tokopedia Card sih memang dipakai di Tokopedia itu benar-benar murni 0% tanpa biaya admin, tanpa bunga. Nah, kalau yang seperti itu nggak apa-apa, itu sangat membantu likuiditas bisnis Anda. Mau Anda untuk pakai itu untuk usaha ataupun misalnya untuk contoh nih ya, misalnya mau beli HP baru atau mau beli mesin cuci untuk supaya lebih produktif gitu ya. Nah itu sebenarnya boleh juga lah nyicil selama memang masih dalam ambang batas yang wajar gitu. Saya sendiri pun juga tidak setiap kali tuh ngotot harus mau bayar full demi dapat poin, enggak. Saya juga ada kalanya kalau misalnya beli barang yang agak mahal, kalau misalnya secara cicilan itu lebih menguntungkan, saya juga akan cicil. Kenapa saya bisa bilang gitu? Namanya kita nyicil, ingat ya teman-teman, kita nyicil itu likuiditas keuangan kita meningkat. Uangnya bisa kita putar dulu, entah itu untuk usaha kita atau kita untuk taruh di investasi, itu pun juga menghasilkan sesuatu. Jadi
buat teman-teman yang mungkin mikir, saya nggak pernah jalan-jalan, saya nggak butuh terbang gratis juga, saya lebih senang di rumah, it's okay. Kartu kredit pun membantu untuk Anda mendapatkan cuan lebih besar lewat fitur cicilan gitu. Itu ya Om Jo, setuju ya kayaknya di situ ya? Setuju. Nah itu jadi udah satu keuntungan ya teman-teman punya kartu kredit buat likuiditas ya, apalagi kalau teman-teman tahu nih bulan-bulan setelah Lebaran ya kan, ini bulan-bulan yang berat nih teman-teman buat seller fashion ya, berapa bulan ke depan mungkin sampai ketemu ke 99 traffic bakal drop banget ya. Jadi buat teman-teman itu perlu banget likuiditas buat bayar supplier, buat bayar gaji dan lain-lain ya. Jadi menurut saya dibandingkan teman-teman larinya nanti ke pinjol dan segala macam yang kita nggak rekomend ya, teman-teman better pelajarin ilmu kartu kredit ya. Gimana cara pelajarinnya? Nah teman-teman boleh ikut kelasnya Coach Adrian ini nih ya. Nah ya, jadi itu salah satu ilmu kartu kredit. Saya bilang ini penting banget ya buat pebisnis. Saya pun juga udah pakai banget ya. Pokoknya kalau bisa gesek, gue gesek sekarang ya. Tapi tips dan triknya kalian perlu belajar. Nah, jadi itu tadi satu ya. Berikutnya, apalagi sih yang bisa kartu kredit itu bantu untuk bisnis, small business lah ya, atau bisnis online? Iya. Gini. Kadang-kadang ya ada kalanya ya, kita kan tadi kita udah belajar soal loan on card, sama kita udah singgung dikit soal cicilan 0%. Cicilan 0% ini ada kalanya juga untuk misalnya teman-teman yang usahanya itu reseller. Kadang-kadang kan reseller itu kan ada consignment atau kita mesti beli, terus kita beli putus, kita berusaha jual gitu ya. Dan tentu namanya pedagang itu kita ada risiko likuiditas atau risiko pergerakan barang, di mana kita udah terlanjur beli sama supplier, kita yakin nih kita bisa jual, kita bisa habisin stok, kita yakin. Tapi kadang-kadang nggak tentu ya, tergantung musim orang gajian atau musim orang lagi nggak belanja. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan barang ini akan habis, uangnya masuk ke kantong kita, terus kita bisa di stok lagi gitu kan. Nah, orang supplier kita mah nggak mau tahu, pokoknya kan kita bayar, dia kirim gitu kan. Kalaupun ada terms of payment mungkin ya 1 minggu, 2 minggu, syukur-syukur kalau 1 bulan. Nah, sebenarnya solusinya gimana sih kalau teman-teman itu mau keuangannya itu lebih sehat tanpa terpengaruh sama jeda antara kita itu nge-restock sampai ngabisin barang supplier. Nah, sebenarnya kartu kredit itu berperan di sini ya. Berperan di sini gimana? Apakah dengan nyicil 0%? Enggak juga. Jadi gini, satu hal yang unik dari kartu kredit, teman-teman. Kartu kredit itu ketika kita ditagih, ya kan? Saya anggap di sini teman-teman udah tahu cara kerja kartu kredit ya. Kalau enggak mungkin bisa ikut kelas basic saya dulu karena akan bingung nanti. Kartu kredit ketika mengirimkan tagihan ke kita diberikan waktu 14 sampai 16 hari untuk kita membayar, ya. Ini yang disebut ketika tagihan dikirimkan ke kita itu dinamanya tanggal statement, tanggal cetak tagihan bahasa Indonesianya. Ketika 14 hari setelah statement dikirimkan ke kita, itu adalah namanya tanggal jatuh tempo, tanggal di mana kita harus membayar kartu kredit tersebut atau kita dihitung macet. Jangan sampai, pokoknya selalu bayar tepat waktu. Nah, kuncinya bagaimana? Lakukan transaksi restock Anda 1 hari setelah tagihan dikirim. Kenapa gitu kok Adrian? Saya nggak ngerti. Oke, dengerin ya. 1 hari setelah tagihan kalian dikirimkan, tanggal billing statement, berarti pengeluaran kalian dihitung di statement bulan selanjutnya. 30 hari. 30 hari kemudian, Anda baru dikirimkan tagihan untuk transaksi 30 hari sebelumnya, dan Anda diberikan jeda waktu 14-16 hari untuk membayarkan tagihan tersebut. Jadi dari hari Anda nge-restock ke supplier sampai hari Anda mengeluarkan uang untuk membayarkan restock tersebut, kira-kira 42 sampai 46 hari gitu ya. Karena kan tanggal ada yang 31, ada yang 30, terus kan kartu kredit ada yang 14 hari, 16 hari. Nah, tapi you get the idea. Anda ngerti. Di situ ada setidaknya 40 hari yang bisa Anda manfaatkan untuk likuiditas bisnis. Ini alasannya kenapa ya Om Roy Sakti punya banyak kartu kredit, saya punya banyak kartu kredit, limit juga kita berusaha naikin, karena salah satunya seperti ini gitu ya. Nah, itu salah satu keunggulan lain dari kartu kredit, di mana Anda dapat ekstensi pembayaran 45 hari, dan ini nggak berbunga loh. Saya harus tegaskan, Anda jangan bilang
loh kena bunga nggak? Kok enggak, ini bukan nyicil. Nyicil itu kalau Anda tagihannya itu nggak Anda bayar full, betul Anda kena bunga. Kalau Anda telat bayar, yes Anda kena denda keterlambatan pembayaran. Tapi selama Anda ikutin aturan main saya yang tadi, Anda cuma ngakalin dengan 1 hari setelah tagihan dikirimkan, Anda bayar bulan depannya, 40 hari setelahnya, itu tidak dikenakan denda teman-teman. Gitu. Nah makanya usahakan membayar setiap pengeluaran bisnis itu sebenarnya pakai kartu kredit, tapi dimainin tanggalnya gitu. Itu satu tips lain, Om Botak. Nah, pertanyaan berikutnya nih, pasti buat teman-teman yang masih baru belajar ya. Kan nggak semua supplier terima kartu kredit, Coach. Yes. Ya. Gimana tuh? Kan supplier saya maunya ditransfer. Ya, saya mana bisa gesek. Ya. Oke, gini teman-teman. Zaman sekarang ya sesuai dengan kemajuan teknologi, mungkin teman-teman juga udah tahu lah banyak tools yang membantu kita berdagang dan berusaha. Salah satunya kan yang Om Botak promosin itu namanya Desti. Saya juga pakai Desti gitu ya. Nah, ada juga tools lain yang membantu kita untuk menjalankan usaha, terutama dalam aspek perkartu kreditan tadi, itu namanya Pepper. Nah, itu yang saya promosikan juga di profil saya gitu. Nah, Pepper ini disebut ya, teman-teman ya. Ya, bukan kertas fisik, namanya kebetulan Pepper gitu ya. Kalau mau pakai ya klik link di Adrian, nanti di sana ada referralnya, teman-teman pakai. Saya coba jelasin dulu buat teman-teman yang mungkin nggak tahu apa itu Pepper gitu ya. Pepper itu namanya software e-invoice. Invoice as in tagihan, I-nya elektronik, jadi electronic invoice secara bahasa Indonesia namanya berarti software tagihan elektronik gitu ya. Nah, e-invoice ini memang bukan menjamur lah, mulai ngetrend di Indonesia selama 3 tahun terakhir, karena e-invoice ini pada dasarnya membuat kita bisa membayar orang lain menggunakan banyak metode pembayaran, dari kartu kredit, kris, sampai transfer virtual account gitu ya. Misalnya aku mau transfer Om Botak pakai BCA, aku pakai BRI, aku nggak mau bayar kena biaya transfer gitu ya, meskipun BI fast murah gitu. Itu juga bisa pakai e-invoice untuk menjadikan transaksinya tuh gratis gitu. Jadi e-invoice ini memang lagi naik daun banget belakangan ini. Tapi alasannya e-invoice itu tiba-tiba naik daun itu karena kartu kredit ya. Menurut saya nggak punya data pastinya sih, tapi saya ngobrol-ngobrol sama banyak orang, hampir 95% transaksi e-invoice itu menggunakan kartu kredit. Kenapa seperti itu? Ya karena hal-hal yang tadi kita sudah bahas gitu ya. Anda bisa ekstensi 45 hari, bahkan kalau Anda memang keuangannya, maaf kata ya, amit-amit jangan sampai memang butuh tambahan likuiditas nih, merasa lagi kesulitan punya cash, itu bisa ditarik sampai dengan 1 tahun, 3 tahun gitu. Jadi supplier Anda, ini bukan ngutang ke supplier ya, beda. Supplier Anda tetap terima uang full, ya, cash, di hari itu juga, tapi Anda pakai kartu kredit. Jadi limit kartu kredit Anda berkurang, dananya ditransfer ke supplier, ya. Nah, terserah deh, Anda mau bayar 45 hari kemudian, Anda mau cicil jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bisa. Intinya sama kayak EDC digital. Tahu EDC ya? EDC itu yang kalau teman-teman beli HP atau beli makan, terus teman-teman kartu debit atau kartu kreditnya dimasukin ke mesin kasir, itu namanya EDC. Apa sih Om Botak? Gue lupa singkatannya, elektronik apa gitulah ya pokoknya. Nah, e-invoice itu bisa dibilang seperti EDC online gitu. Jadi fisiknya nggak ada, tapi bisa untuk ngurangin dana kartu kredit kita gitu ya. Nah, saya harus tegaskan gini. E-invoice ini tentunya nggak gratis, tentunya ada biaya langganan atau biaya transaksi yang dikenakan, itu pasti ada. Kalau nggak, ya siapa yang mau ngebayarin e-invoice? EDC juga sebenarnya itu kan kena biaya ya, 1% sampai 3% gitu. Nah, itulah kuncinya kenapa banyak orang-orang pengusaha, terutama seperti saya, Om Botak, itu kartu kreditnya mau kartu kredit yang agak bagus, atau kita sebutnya kartu kredit premium, kartu kredit top art, kartu kredit elite. Karena kartu-kartu kredit yang bagus seperti itu memberikan kita reward yang lebih besar daripada biaya transaksi kita. Jadi teman-teman di sini udah nyambung belum sih? Kayak ini tuh sebenarnya bodoh banget kalau teman-teman pikir ini bodoh banget, bukan bodoh kitanya ya, tapi bodoh di caranya. Karena gini, udah teman-teman ngutang, kena biaya kecil,
terus teman-teman dapat hadiah, dapat cashback, itu lebih besar dari biaya ngutangnya. Kan ini bodoh banget gitu loh. Ini kan ngaco, bisa dibilang secara jokes atau secara bercanda kan bisa dibilang ini kayak dapat uang gratis gitu, uang dari langit gitu. Jadi ya kalau ngerti cara penggunaannya memang bisa apa adanya, dan ini bukan kita ngajarin hal yang ilegal ya, ini 100% legal, diperbolehkan gitu, dan kita udah praktekin sendiri ya, memang apa adanya seperti itu. Makanya saya bilang kenapa e-invoice itu naik daun 3 tahun ini, penggunaannya meningkat drastis, terus orang apply kartu kredit yang bagus banyak-banyak, tiba-tiba banyak orang upload punya kartu kredit ini itu, ya salah satu faktor ini. Demand marketplace meningkat, transaksi online meningkat, makin banyak yang bisnis online, makin banyak yang butuh permodalan, makin banyak juga yang sadar kartu kredit itu memberikan keuntungan, terutama untuk pengusaha bisnis gitu. Yes. Itu sih Om Botak gitu. Yes. Tadi kalau dibilang rewardnya itu ya teman-teman, itu nanti masuk dalam dunia miles lah ya. Kita bisa di reward, tukerin poinnya sama Kris Miles, Garuda Miles, dan lain sebagainya. Dan itu harga milesnya kalau dirupiahkan lebih besar daripada biaya transaksi di paper, gitu kan ya? Gitu kan ya bro ya? Ya benar. Dan gini om, sebenarnya ya kalau mungkin teman-teman ada yang mikir, gua nggak bakalan jalan-jalan, nggak ada gunanya tiket gratis tuh buat gua. Ada om, sebenarnya kenalan gue juga bisnis dagang online, itu poinnya memang dia nggak tukerin tiket, tapi ditukerin elektronik om. Jadi kayak kulkas, HP, terus dijual lagi ke orang. Nah itu juga bisa sebenarnya. Jadi reward kartu kredit itu nggak selalu kita identik dengan miles. Itu ada juga yang menguangkan dalam bentuk voucher, ada yang menguangkan dalam bentuk elektronik. Terbang gratis hanya salah satu opsi gitu. Jadi intinya cuan gitu. Betul, intinya cuan. Karena kalau di Kris itu lu bisa belanja di webnya, bisa tukerin iPhone tuh. Kayak beberapa teman gua. Betul, bisa juga. Iya. iPhone, iPad, segala macam bisa ditukerin dari sana. Cuma secara nilai konversi lebih jelek dibandingkan kalau lu beli tiket pesawat bisnis. Ya. Tapi ya balik masing-masing orang sih om. Kalau nukerin tiket pesawat juga ada hitungannya sendiri, nggak selalu cuan. Itu harus ngomong ke yang ahli hitung-hitungan. Tadi kalau nggak salah orangnya datang di sini tuh, namanya Erik. Nggak tahu dia masih di room ini atau enggak. Iya. Sepuhnya muncul gitu. Ya. Oke, kita bakal buka buat teman-teman tanya jawab ya. Teman-teman kalau mau tanya boleh. Nih ya, misalnya nih. Aku sambil baca-baca juga om. Ini repot juga ya, harus di scroll sampai atas. Iya, teman-teman kalau mau masukin ke kolom question ya itu bisa Q&A. Iya gitu. Soalnya kalau tapi kita coba sambil baca ya. Susah ya. Nah ini dari TNC update ya. Kalau beli elektronik misal TV 20 juta terus ambil cicilan 12 bulan 0%, itu tetap miles nggak? Terima kasih. Nah, jadi kalau cicilan dapat miles nggak? Good question. Ini tergantung dari banknya. Tidak semua bank memberikan poin untuk cicilan. Dan aku harus jelasin, kayaknya aku tadi lupa jelasin, ada cicilan tuh ada 2 macam. Jadi conversion sama installment. Kalau kita ngomong installment, itu artinya ketika teman-teman transaksi di tempat transaksinya langsung disetel untuk nyicil dari EDC merchant gitu ya. Nah, untuk installment itu ada yang memberikan poin, contohnya BCA gitu ya. BCA itu tetap memberikan poin ketika kita installment. Ada satu jenis cicilan lain namanya conversion. Kalau conversion itu di tempat transaksinya itu kita bayar full gitu. Jadi kita bayar full, nggak dicicil, tapi kemudian kita pakai aplikasi atau lewat telepon, cicilannya kita minta di-convert menjadi cicilan. Nah, kalau kartu kredit Genius justru dia memberikan poinnya kalau di conversion bukan di installment. Jadi itu harus dicek ke masing-masing bank gitu. Dan jenis kartunya pun harus dicek. Jadi nggak semua kartu rilisan suatu bank itu memiliki fitur yang sama. BNI itu juga kalau nggak salah memberikan poin untuk installment. Tapi kalau conversion aku nggak tahu gitu. Nah itu semoga membantu dan menjawab pertanyaan tersebut ya. Wih, langsung masuk 3. Lu bisa baca questionnya nggak, bro? Gue bisa baca, tapi gue lagi scroll yang chat. Lu bacain yang question box aja, om. Nanti kalau ada yang double, kita skip.
Wah, ini yang dari tanya laut sudah terlalu advance. Jangan ya, jangan. Apa ada yang nanya terlalu advance? Iya, iya maksud laut. Salah alamat, salah alamat mungkin. Ya udah, ada pertanyaan lain nggak? Gue sambil scroll nih, gue masih scroll chatnya nih. Iya, teman-teman, ini buat small business ya. Ini bukan kelas advance ya, Coach Adrian ya. Kalau mau silakan daftar langsung aja. Ya. Kita ngobrolnya santai-santai aja. Jangan tanya kartu spesifik mana ya untuk launch yang mana ya. Gue juga hari ini buat teman-teman masih basic banget ya. Jadi para sultan tolong jangan nanya aneh-aneh. Sultan salah alamat. Ya. Tadi ada pertanyaan bagus kalau nggak salah, gue sambil scroll juga ya. Banyak banget nih soalnya. Kalau untuk transaksi di luar negeri apa masih worth it ya? Karena CC yang saya punya konversi kursnya lumayan tinggi. Saya tidak tahu ini konteks pertanyaannya untuk penggunaan pribadi atau penggunaan bisnis ya. Gini, saya juga kebetulan ada satu SKU barang saya, sekalian promosi ya Om, Aquasimo gitu. Aquasimo itu merek Singapura, cuma saya yang masukin satu-satunya di Indonesia. Itu sih saya memang beli ke supplier langsung di luar negeri. Saya pakai PayPal dan saya gesek kartu kredit. Kalau Anda tanya worth it atau enggak, saya bilang worth it. Meskipun kursnya itu di bawah Google, tapi dia punya earning rate, dalam arti dia memberikan cashback point saya itu lumayan bagus gitu. Jadi ketika kita menggunakan kartu kredit untuk transaksi luar negeri itu perlu dilihat dua faktor. Satu, kok kursnya beneran bagus atau enggak. Kedua, apakah dia memberikan bonus poin untuk mengkompensasi kursnya tersebut gitu. Nah itu memang harus trial and error, karena kalau banyak influencer yang mencoba mendata gitu, tapi setiap bulan ini beda-beda. Bank itu boleh mengadjust kurs mereka kapan aja tanpa pemberitahuan di muka. Jadi sulit untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Lebih baik kamu punyanya kartu apa? Aku coba liatin berdasarkan pengetahuan aku itu kartu worth it atau enggak. Itu lebih gampang Kak Farah. Kak Farah ini follower gue sih, Jo, nanti dia bisa DM-an sama gue aja lah gitu. Nah, ini nih dari Nara Shop Sip. Kartu kredit selain untuk dana cadangan bisnis, kalau dimanfaatkan untuk berobat atau untuk kesehatan memberikan untung yang lumayan juga nggak? Oke, good question. Satu, gini ya, namanya berobat kita nggak pernah tahu biayanya berapa. Saya sih golongan yang sangat merekomendasikan punya asuransi. Saya bukan agen asuransi, tapi menurut saya asuransi kesehatan itu perlu. Tapi kalau memang kita berobat yang tidak di cover asuransi, ataupun Anda nggak punya asuransi gitu ya, nggak punya asuransi atau nggak bisa di cover BPJS, yes, kartu kredit tetap memberikan kita keuntungan dalam dua hal. Satu, likuiditas. Likuiditas ini yang tadi saya maksud ya. Anda kalau amit-amit keuangannya itu mungkin kurang lancar atau misalnya deposito belum jatuh tempo, kartu kredit Anda selalu bisa konversi menjadi cicilan sampai dengan bulan-bulanan atau tahun-tahunan gitu ya. Terus, kedua, ini yang banyak orang nggak tahu. Ada kartu kredit yang memberikan cashback 5% untuk transaksi kesehatan di rumah sakit gitu ya. Itu kartu kredit Mayapada gitu. Lumayan kan, ya maksudnya 5% Anda lihat kecil atau gede relatif lah, tergantung. Dan terakhir, ya banyak kartu kredit itu bekerja sama dengan banyak rumah sakit itu bekerja sama dengan kartu kredit, misalnya Siloam dengan BNI, lalu kemarin rumah sakit Karolus yang di Gading Serpong dekat tempat saya itu kerja sama BCA, itu memberikan diskon 10% sampai 20%. Nah, jadi kan di sini sebenarnya it's better than nothing gitu. Saya bukan bilang ya Anda untuk memanfaatkan kartu kredit harus sakit, ya janganlah, amin-amin, kita kan doakan semua sehat. Tapi kalau sampai terjadi hal yang nggak diinginkan gitu, benteng pertahanan pertama Anda asuransi, benteng pertahanan kedua Anda kartu kredit gitu, yang memberikan Anda sedikit keringanan biaya berobat. Kira-kira yang aku bisa sampaikan sih begitu. Yes. Karena seringkali sebelum melakukan tindakan kan mereka kan minta misalnya deposit dulu 50 juta ya. Kalau kita nggak punya cash, ya punya kartu kredit dengan limit lebih daripada deposit itu akan sangat helpful. Baik kalau bisa langsung kita gesek cicilan, ya kayak beberapa rumah sakit udah bisa program cicilan ini ya, itu akan sangat helpful sih menurut gue ya. Tapi sekali lagi harus punya BPJS, tapi kalau nggak punya BPJS punya asuransi ya. Kalau teman-teman nggak punya itu, it's bad for business karena itu proteksi kita kalau untuk jalanin bisnis sih.
cash flow harus Ya, stabil. ya, ya, gitu, benar-benar. Ini ada yang nanya ke gua, Jo, harus pakai NPWP ya untuk apply kartu kredit? Jawabannya tidak. Jadi gini, kalau Anda kasih NPWP, limit kartu kredit Anda bisa nembus 50 juta. Bukan berarti pasti ya, tapi bisa nembus 50 juta. Tapi kalau Anda ngajuin kartu kredit memilih untuk tidak memberikan NPWP, entah karena Anda memang nggak punya atau punya tapi nggak mau dikasih, itu mentok limitnya jadi 49.999.000 sesuai aturan BI, nggak bisa nembus 50 juta gitu. Jadi terserah aja. Kalau aku sih ya aku nggak pernah menghindari pajak, nggak pernah main-main pajak. Aku selalu kasih NPWP sih. Toh kalau dalam kegiatan usaha limit kartu kredit semakin besar, semakin besar juga potensi keuntungan yang bisa digarap. Kalau yang bisa aku sampaikan sih itu. Ini satu pertanyaan yang gue punya, gue nggak tahu ini bisa dijawab di sini atau enggak ya, tapi kalau kita sering gesek dengan kartu kredit dan limitnya pengeluarannya nggak wajar, itu pernah ada case dipanggil orang pajak karena itu nggak sih? Ini kebetulan ada Om Roy juga nih, mau kita invite sekalian nggak? Dia ada proyek sakti ya. Jadi gini Om Roy dan Om Botak gitu ya. Gue juga udah pernah cerita dan sampai gue jadiin webinar ya. Kebetulan gue tuh pernah dipanggil pajak gitu. Ya meskipun gue tadi bilang gue jujur, pajak itu kan selalu cari-cari masalah gitu. Ya memang pada akhirnya sih gue tidak didenda gimana gitu. Tapi gue sempat ngobrol sama orang pajak dan gue menanyakan hal tersebut. Pada dasarnya sih gini Om. Yeah. Kalau kita pakai kartu kredit untuk bisnis, itu kan berarti perusahaan ngutang ke kita, bener ya? Iya. Yeah. Bener gak? Kecuali lu perseorangan lah. Kalau perseorangan kan berarti lu ada pengeluaran pribadi, terus lu ada penghasilan pribadi ketika barang itu lu berhasil jual gitu kan. Terus keuntungannya juga keuntungan pribadi lu, bener ya? Iya. Yeah. Oke, jadi gini, pada dasarnya menggunakan kartu kredit jor-joran, kalau untuk konteks bisnis ya, itu oke, selama dicatatnya balancing. Jadi perusahaan, kalau aku ngomong dalam konteks PT atau CV yang memang memisahkan keuangan dengan si pemiliknya ya, dengan pemilik kartu kredit gitu. Jadi perusahaannya itu mencatat ada utang ke si pemilik kartu kreditnya. Pemilik kartu kreditnya juga melakukan pembukuan pribadi memiliki piutang dari perusahaannya. Jadi seperti si pemilik kartu kredit nalangin dulu restock atau pengeluaran bisnis si bisnisnya tersebut supaya tidak dinilai bahwa itu adalah pengeluaran pribadi si pemilik kartu kredit itu. Yeah. Itu sih basicnya. Jadi intinya jangan Anda membuat seolah-olah orang pajak tuh berpikir nih orang bisa ngabisin limit kartu kredit 100 juta per bulan padahal declare gajinya cuma 10 juta per bulan. Nah, kalaupun itu terjadi, harusnya kan Anda pembukuan pajaknya itu utang bertambah 90 juta. Ya kan? Karena Anda nggak bisa dong lunasin kartu kredit meskipun Anda terima gaji 10 juta, Anda nggak bisa, Anda nggak makan sama sekali, nggak bayar listrik, nggak makan, nggak bayar air, semua gaji Anda cuma buat lunasin 100 juta, kan tetap sisa utang 90 juta ke pihak bank. Jadi intinya balancing gitu. Nah, ya ini sedikit jualan lah gitu. Aku nggak mungkin ceritain semuanya di sini, tapi kalau emang mau, itu aku jualan recording webinar aku yang ngebahas lengkap soal ini gitu. Boleh juga DM nanya aku gitu. Nah, ya intinya buruan follow ya, daging wajarnya guys. Gitu. Daging wagyu nih guys, pokoknya ya. Bakal dibahas sampai tuntas ya soal ini ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih, Om? Pertanyaan banyak, Om. Gue juga bingung milih yang mana. Aduh. Ya, kayaknya mesti sering-sering IG live nih, bro. Banyak banget pertanyaan. Apalagi? Nggak tahu. Ini menarik ya. Korelasi jumlah kredit card sama kredit score apa ya? Banyak punya kredit card makin jelek kah skornya? Nah, ini depend. Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab ya atau tidak. Aku kasih sedikit curhat ya teman-teman. Teman-teman kalau buka Slack aku buka skor Slack aku ya, tapi aku nggak mungkin bagiin di umbar-umbar publik gitu ya. Skor kredit aku tuh sebenarnya masuk kategori tinggi risiko. Kenapa seperti itu?
plafon, aku tuh ngajuin kartu kredit selalu bilangnya kan aku karyawan, dengan berarti aku punya slip gaji dengan penghasilan pasti setiap bulan. Aku nggak bilang aku pengusaha meskipun aku punya toko online gitu ya. Nah, total semua plafon kartu kredit yang aku miliki, aku nggak sebut angkanya, tapi itu tuh beratus-ratus kali lipat, nggak sih, berpuluh-puluh kali lipat gaji yang aku lampirkan di slip gaji. Nah, ini tuh tercatat. Jadi di slip itu sebenarnya ada data kita mendeklar kita tuh penghasilan terakhir deklarasinya berapa, terus total plafon pinjaman kita berapa. Ini yang membuat aku masuk kategori high risk gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaannya si Kak Blue Soka ini, kalau kamu punya 20 kartu kredit tapi kalau dijumlahin limitnya itu cuma misalnya contoh satu kartu kredit limit cuma 5 juta. Kartu kreditnya ada 20, limit total 100 juta. Terus kamu declare gaji atau kamu declare kamu usahanya omsetnya itu 200 juta per tahun. Nggak mungkin seliknya jelek, pasti seliknya bagus gitu kan. Jadi korelasinya seperti itu, nggak bisa dijawab yes and no gitu. Yes. Gitu Om Botak. Wah, ini soal naik limit nih. Om nanya, misal limit kita dapat 8 juta terus lancar, tapi naik limitnya kok susah ya, padahal sebulan bisa habis 30 juta. Limit 8 juta, sebulan habis 30 juta, berarti over limit terus ya dia ya? Mana? Ini yang gue pin. Om nanya, misal limit kita dapat 8 juta terus lancar, tapi kok limit lah? Ini pertanyaan juga baru aja ditanyain followers gue tadi sore. Jadi gini ya teman-teman, yang menentukan naik limit atau enggak dan menentukan kita bisa dikasih kartu kredit atau enggak itu kan ada namanya analis di suatu bank gitu ya. Jadi di bank ada marketing, ada analis, ada macam-macam lah. Tiap analis itu isi otaknya beda-beda. Tiap bank itu SOP-nya beda-beda. Ya. Ada bank yang suka ngelihat kita itu pakai kartu kredit sampai over limit. Ada bank yang malah curiga ngelihat kita tuh pakai kartu kredit berlebihan. Dan saya agak galau mau nyebut nama atau enggak, tapi kayaknya saya harus sebut. Jadi gini, contoh ada satu bank itu saya pakai kartu kreditnya over limit, saya malah dinaikin limitnya 2 kali lipat. Tapi bank ini ke follower saya yang pakai kartu kreditnya over limit malah diblokir sepihak. Jenius. Banknya sama ya, banknya sama, kartu kreditnya sama. Ya, nah di sini teman-teman harus tahu. Analis bank juga menilai setiap nasabah beda-beda. Dilihat profil penggunaannya wajar atau enggak. Ya kalau dalam kisah saya pakainya maksudnya normal dan satu bulan tiba-tiba saya pakai nggak normal karena memang ada keluar negeri, yaitu dinaikkan limitnya. Tapi ada juga tadi follower cerita dia pakai satu kartu kredit BCA, di over limitin terus. Dia bilang awal-awal saya gampang kok jadi susah naiknya. Ya saya bilang kamu pakainya 70-80% limit gak? Enggak, saya pakainya selalu over limit. Wah cilaka. BCA itu ya lumayan risk appetite-nya sangat konservatif. Dia tidak suka juga melihat orang pakai kartu kredit berlebihan. Kalau awal-awal dikasih naik gampang ya mungkin karena limitnya awalnya kecil. Lama-lama limitnya udah naik tambah gede, dia akan perketat syarat kenaikannya. Jadi untuk jawaban PLDR-nya, jawaban singkatnya, saya bilang sih gini, kalau mau naik limitnya cepat, ya mungkin Om Roy Sakti punya pendapat lain. Kalau saya sih rekomendasinya pakainya itu 80-90%, bahkan 70-80%, saya nggak pernah berani 90%. Terus selalu bayar full, tepat waktu. Dan sebulan sekali telepon ke pihak banknya bilang, gua kan udah rajin pakai kartu kredit lu nih, nggak pernah telat bayar selalu full. Lu mau dong, seneng dong kalau gue pakai kartu kredit ini lebih rajin lagi, lu kasih gue naik limit dong. Nah kira-kira ngomongannya tuh begitu. Itu sebulan sekali. Bukannya setiap pengajuan tunggu 6 bulan lagi baru boleh mengajukan? Oh tidak, nah Om Botak juga salah nih di sini. Waduh. Itu kan kalau by system, itu kita ngomong BCA ya, bener kan, kita sama-sama ngomong BCA nih ya. Iya. Sebenarnya bisa ditelepon sebulan sekali, dan ini bukan omong kosong, temen gue sudah melakukan sendiri Om. Oke. Jadi memang ada kartu kredit yang menyediakan web atau pengajuan online untuk naik limit kan, salah satunya BCA, BRI, itu kita ngisi di aplikasi HP, itu cooldown-nya atau jedanya 3-6 bulan sekali. Tapi sebenarnya di luar hal tersebut,
lu tuh juga sebenarnya bisa nelpon untuk minta naik limit, dan itu nggak ada jedanya seperti si aplikasi itu. Temen gue udah melakukan sendiri dan berhasil. Oke. Iya. Cuma susahnya kadang-kadang ya, karena kita ini ngakunya karyawan tapi sebenarnya punya bisnis, ya kan? Gue juga mungkin statusnya karyawan. Jadi kadang dia minta slip gaji atau apa, gue juga aduh ribet deh kayaknya ribet gitu ya. Kalau di kelas Om Roy kan dikasih tahu tuh, oh lu minta slip gaji tuh yang ada 2 ply segala macam. Gue bilang susah banget sih, minta naik limit doang, itu berasa kayak ribet amat sih ya. Cuma kalau dilakukan gitu gue rasa pasti naik ya, cuma karena gue males ya, nggak mau kasih boleh, nggak mau kasih udahlah 2 ply yang lain. Dan gini sih Om Yo, setiap bank itu preferensinya beda-beda. Ada bank yang senangnya itu ngelihat lu pekerjaannya lu wirausaha, ada yang suka ngelihat lu karyawan yang non sales, ada bank yang malah sukanya itu ngelihat lu karyawan sales. Ngerti ya korelasinya apa? Kalau lu karyawan sales kan berarti income lu fluktuasi, bisa naik bisa turun. Ada yang sukanya seperti itu, ada yang nggak suka dengan pekerjaan sales karena dinilai justru lu bisa penghasilannya turun drastis. Jadi memang setiap bank itu profilnya beda-beda, dan ini karena based on insider, kondisinya juga kita nggak bisa tahu bulan ini mereka kayak apa gitu ya, kira-kira gitu sih. Jadi memang just because teman-teman di sini kan pasti kan banyak yang ikut kan, followernya Om Jo kan pengusaha online gitu ya. Hanya karena kita pengusaha online yang mungkin nggak punya kantor, nggak punya slip gaji, nggak punya dokumen-dokumen formal, bukan berarti kita pasti kena reject kartu kredit, enggak sih. Ada beberapa metode lain yang saya juga sampaikan di kelas saya, di bagian 1 yang gratis itu banyak kok cara untuk meningkatkan chance approval kartu kredit gitu, meskipun kamu nggak punya slip gaji gitu. Iya, lebih gampang apply kartu kredit itu di mall-mall sama salesnya, betul, atau di web. Aplikasi di mall ya, di mall ya. Adalah alasan mereka ketika naruh pameran di mall, ketika mereka naruh sales ke mall, itu kan mereka berarti harus balik modal dong. Masa mereka udah taruh booth di mall, mereka nggak dapat nasabah sama sekali. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman apply kartu kredit lewat sales yang ada di mall, yang suka ngejar-ngejar teman-teman sampai masuk lift itu, sebenarnya sih itu yang meningkatkan chance approval-nya lumayan berpengaruh gitu. Makanya saya tuh mengingat ini tuh saya merasa lucu. Zaman dulu saya waktu masih belum ngerti dunia kartu kredit, saya kesal dengan sales di mall. Ya sekarang saya justru ngejar-ngejar mereka. Jadi jangan jahat-jahat sama sales di mall ya teman-teman, itu membantu kalian loh. Iya, cuma warning aja sih teman-teman ya. Kalau di mall itu drawback-nya data kalian bisa dijual. Jadi ya hati-hati aja. Betul. Jadi ketika sudah selesai ngisi form, biasanya besokannya ada aja yang telepon dari KTA atau pinjol atau asuransi. Dapat dari mana ya? Itu dari sales yang kalian ngisi formulirnya itu langsung difoto kirimin ke grup WhatsApp mereka. Kacau. Benar. Itu memang plus minus nih, karena kita di Indonesia belum ada data privacy law ya. Jadi itu memang hal yang rentan terjadi sih. Iya. Oke. Ada pertanyaan apa lagi? Kita mau sampai jam berapa? Mau sampai subuh ini? Enggak, jangan subuh. Tapi teman-teman, thank you banget ya. Tadi udah kira-kira udah hampir 100 yang nonton di sini. Tentunya berarti ini topik yang cukup menarik ya. Apalagi ada Bro Adrian di sini, daging lah dia ya. Intinya teman-teman kalau yang belum punya malam ini ya, punya kartu kredit, saya sangat rekomendasi, terutama buat bisnis ya, jangan buat hedon teman-teman ya. Punya kartu kredit tuh banyak banget manfaatnya. Saya sendiri udah dapetin banyak banget ya. Ngejarin welcome bonusnya juga ada worth it banget ya. Saya ngejarin welcome bonus misalnya kayak bcatiket.com, gue dapet 600.000 welcome bonus ya kan. Dana Mo DCB 2 juta, Traveloka. Pokoknya teman-teman ngejarin welcome bonusnya juga ada worth it ya. Apalagi kalau teman-teman bisa pakai buat ngejar ilmu miles. Nah, ini nanti teman-teman kalau mau ngejar ya bisa ngikut kelasnya Coach Adrian nih di sini ya, bisa helpful banget ya. Nah, tapi kalau buat gue sih helpful banget sih buat bisnis ya, pakai kartu kredit, gesek, dapat reward, keren pakai kartu kredit.
Ya. Ya kalau ada pertanyaan yang kita tidak bisa jawab, mohon maaf karena ada kekurangan waktu. Tapi silakan DM saya gitu. DM saya nggak mesti ikut kelas. Kalau saya bisa jawab, saya pasti jawab gitu. Ya kalau mau ikut kelas lebih syukur lagi gitu. Ya. Wah, trip Cina kapan lagi Om? Ya mudah-mudahan tahun ini kita ke Cina lagi ya. Gue juga lagi rencana mau ke situ sih Om, Cina. Wih. Ini di save atau tidak? Dia bakal saya save. Tadi untuk memudahkan saya bakal upload ke YouTube Cerita Om Botak juga ya teman-teman ya, supaya teman-teman yang mau buka lewat YouTube lebih mudah bisa dengerin sih di sana. Ya. Oke, Om gini kita langsung kesimpulan aja ya Om ya. Udah sekitar 5 menit terakhir mungkin buat tuh kasih kesimpulan sama ini, soalnya kalau mau balasin terus nggak akan habis nih gitu. Pertanyaan semua muncul semua tuh. Ya. Kita lanjut ke DM. Silakan lanjut ke DM. Kenapa kita sudah mau berakhir baru banyak yang nanya? Kenapa nggak dari tadi banyak yang nanya? Gue bingung. Tiba-tiba pertanyaannya muncul semua. Oke. Semoga Om dirangkum Om. Silakan. Dari lo yang rangkum aja Om. Dari lo yang rangkum tadi kan gue udah dikit. Oke, ya jadi teman-teman thank you banget buat yang udah join live Om Botak sama saya hari ini ya. Saya rasa kesimpulan bisa diambil hari ini bahwa kartu kredit dan bisnis itu bisa dibilang fusion atau jogres ya. Kalau Digimon, yang teman-teman nonton Digimon itu suatu kombinasi yang sangat mantap Xiaomi untuk mendapatkan double cuan gitu. Jadi selain membantu likuiditas, itu juga memberikan rewards yang lebih besar dari biaya pembayarannya. Jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut, kalau menurut saya pribadi, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan kartu kredit untuk mensupport bisnis kita. Kita kan namanya pengusaha, berusaha cuan semaksimal mungkin. Entah itu dengan meningkatkan likuiditas bisnis kita, dengan membeli barang yang lebih murah, menjual lebih mahal, itu semua bisa terbantu dengan menggunakan kartu kredit untuk hal yang tepat, untuk men-scale up usaha Anda, bukan menggunakan kartu kredit untuk ngutang dan add-on foya-foya gitu ya. Jadi saya rasa itu dua kalimat yang bisa merangkum seluruh live Instagram kita hari ini. Tentunya kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut ya follower saya, silahkan follow Om Botak. Om Botak ini mentor saya dalam dagang online sampai sudah ngaudit toko saya ya. Follower Om Botak kalau pengen belajar kartu kredit lebih lanjut juga silahkan, boleh follow saya, tanya-tanya saya, kita sama-sama belajar lah gitu. Siap ya, thank you banget malam hari ini, seru ya, mudah-mudahan teman-teman rame ya, kita bisa adain sesi keduanya next time ya. Thank you buat teman-teman ya, selamat istirahat, cuan selalu ya. Thank you bro. Thank you.